katanya ya. Kapan lah Ustazah nih nguap? Ustazah kalau sedang sholat terlihat aurat kaki, tutup aja. Nggak apa-apa, kan nggak sengaja, nggak jadi masalah ya. Oke ya, jadi pada mau lihat kapan lah Ustazah nih marah gitu ya. Kapan lah Ustazah nih nguap, kapan lah Ustazah nih apa namanya, itulah ya yang sering aku baca nampaknya ya. Oke, siap Mbak Neni? Iya siap ya Mbak Neni ya. Oke, iya siap Mbak Nani ya. Oke, Ustazah kapan puasa Zulhijjah? Waduh, aku belum tahu pastinya karena Idul Adha kita itu antara tanggal 6 dengan tanggal 7. Nanti kalau udah jelas 1 Zulhijjahnya aku kabari ya teman-teman ya. Masih lama kok, lebih kurang masih 10 hari lagi lah, masih lama ya. Aku udah makan dong ya teman-teman. Mbak Rodiah itu tanda dia asli kalau dia berbusa. Karena dia tidak dimasak, dia dari hutan ya. Oke, sebentar ya, aku coba dulu untuk baca. Ustazah kalau habis salam dan sholat terus kentut batal nggak doanya? Enggak. Doa tidak harus wudu, zikir tidak harus wudu ya. Yang penting teman-teman sholatnya itu tidak batal wudunya. Nah batas kentut itu salam ke kanan. Selagi dapat salam kanannya itu udah aman. Udah dong Mbak Ella. Ya, misalnya nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut gitu, maka sah sholatnya karena yang ke kiri itu sunnah. Tapi kalau assalamualaikum maka ulang lagi sholatnya ya. Yang penting teman-teman usahakan untuk bisa dapatlah salam ke kanannya ya. Ustazah mau tanya tips segar terus kayak Ustazah. Cukup tidur, cukup minum ya. Cukup tidur, cukup minum dan fokus. Itu aja sih teman-teman ya. Aku tipe yang tidak terlalu memikirkan banyak hal sih. Yang gak ada impact bagi aku gak terlalu pikirkan. Juga tidak mudah tersinggung. Sehingga pikirannya jauh lebih ringan gitu kali ya. Tidak pernah tidur siang kah? Ada, tapi jarang banget ya. Oke, Ustazah, iya. Gerakan sholat yang membatalkan sholat gimana? Yang berlebihan tanpa sebab melebihi 3 kali ya. Ustazah, iya sebentar ya. Oke. Apakah boleh langsung wudhu setelah mandi? Boleh ya. Kalau teman-teman adabnya mau pakai handuk dulu bagus, langsung juga nggak apa-apa ya. Ustazah, iya kalau keluar sedikit rambut karena nggak sengaja dalam sholat itu nggak jadi masalah. Keluar rambutnya ya kemudian teman-teman boleh tutup lagi. Keluar jempolnya ya teman-teman boleh tutup, nggak jadi masalah. Itu kan nggak sengaja, jadi nggak ada problem ya. Ustazah, iya siap Mbak Nani ya. Oke, Dubai mantap ya. Ustazah kalau berzikir pakai tasbih apakah diterima? Ya diterima dong. Kalau dulu Rasulullah itu suka berzikir pakai pelepah kurma. Kemudian berganti ada juga pernah pakai batu. Selanjutnya adalah pakai jari dan pakai tasbih. Itu nggak masalah. Tasbih itu cuma alat zikir, nggak jadi problem ya. Hukum menagih hutang wajib. Jadi kalau ada orang yang berhutang, teman-teman wajib menagihnya. Tujuannya mengeluarkan dia dari dosa. Ya, tapi maksimal atau minimal 3 kali lah ya. Kalau seandainya dia tetap tidak mau menggantinya, maka ada 2 pilihan buat teman-teman. Yang pertama ikhlaskan, maka kita dapat pahala. Yang kedua tidak usah diikhlaskan. Di akhirat dia tetap akan mengganti pahala, akan mengganti hutangnya di hari akhirat ya. Oke, lihat Ustazah kok adem banget. Habis masuk kulkas aku Mbak. Habis masuk kulkas, canda ya teman-teman ya. Oke, Ustazah ya, sholat sunat duha dikerjakan 1 tahun sekali di hari Jumat, apa hukumnya? Terlalu bakhil lah sholat duha setahun sekali. Gimana ceritanya weh? Angkat kaki guys. Ya, sholat duha itu kalau bisa tiap hari lah, walaupun 2 rakaat ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ya, sholatlah seperti biasa. Ustazah, sholat tahajud itu apa? Tahajud itu sholat di sepertiga malam. Ada bagusnya sepertiga malam terakhir. Jadi Mbak habis isya, Mbak tidur dulu Mbak. Ya, nanti tengah malam Mbak terbangun bus ya, lalu kemudian ambil wudhu, baca niat tahajud. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja, yang penting Al-Fatihah dibaca ya, kayak gitu ya Mbak. Oke.
Ustazah, iya gimana cara ngatasin dikit-dikit mau kentut saat sholat? Nah, sejauh ini tidak ada mantra untuk menghilangkan kentut, itu nggak ada. Tapi yang perlu aku sampaikan sama teman-teman, pastikan itu benar-benar kentut. Kadang-kadang itu cuman was-was, dia nggak kentut beneran, tetapi teman-teman selalu menganggap itu kentut. Makanya suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, asy'urut tumata, aku selalu merasa kentut." Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan au yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya apa? Bukan harus dicium teman-teman, bukan guys ya. Hanya saja pastikan itu benar-benar kentut. Kalau yakin itu kentut berarti kentut. Tapi kalau kayak gini kentut enggak tadi ya? Kentut enggak ya? Kok rasanya kentut ya? Asik kentut terus yang dipikirkan. Maka itu bukan kentut ya. Oke, dah. Jadi setiap teman-teman habis kentut mau ngambil wudhu, happy aja. Halo guys, aku kentut, aku ngambil wudhu, happy aja. Jangan ceringut, oh aku kentut terus. Jangan, kan setiap ngambil wudhu teman-teman dapat pahala sunnah. Setiap ngambil wudhu kan berguguran dosa-dosanya ya. Nah, jadi aku jaga wudhu, tapi kalau aku kentut nggak pernah aku pikirkan kayak teman-teman, kok kentut terus ya, kok kentut terus ya, kayak gitu. Termasuk orang tuaku ya, sampai bulan lalu masih ngomong, apa ya mau jaga wudhu nak kentut terus. Nah, saya biasa bilang, mama nih kentut pun mama pikirkan. Oh iya juga ya, kayak gitu. Nggak usah dipikirkan, ambil wudhu lagi udah, gampang ya. Oke. Ustazah, iya, oke. Jika adopsi keponakan suami gimana? Aman ya. Kalau dia keponakan dia mahram kita ya. Ustazah, iya. Oke. Kalau yang bunyi dari depan itu kentut bukan sih? Termasuk, Mbak. Jadi gini, keluarnya sesuatu dari kubur dubur atau di antara kedua. Kalau nggak salah aku ada 3 lubang, nggak usah dicek, ikut live aja, nggak usah ngecek pula gitu ya. Pokoknya keluarnya sesuatu di antara 3 lubang, pokoknya lubang 3 kan lubangnya kan. Nah itu semuanya membatalkan wudhu ya. Ustazah, iya, urutan zikir tahajud bebas aja ya teman-teman ya. Bebas aja mau zikir apa ya. Dingin zah wudhu terus ya kan. Wudhu itu bisa dengan air yang sedikit. Gak usah kayak mandi kan. Oke. Ustazah, iya. Kalau mau anak kita sukses, apa kita sebagai ibu puasa hari lahir? Tidak perlu, puasa-puasa yang masyhur saja. Boleh puasa sunnah, boleh puasa Daud, boleh puasa Senin Kamis, dan doakan biar anaknya sukses ya. Ustazah, katanya nggak boleh pakai mukena potongan, boleh. Yang penting yang penting tidak transparan, dan kemudian yang penting tidak transparan, dan kemudian yang penting teman-teman, yang penting menutup aurat ya. Ustazah, apa tips mengatasi kebosanan versi Ustazah? Jalani, kalau aku bosan tetap aku kerjain sih teman-teman. Hanya sekedar bertahan gitu. Bertahan tuh gitu ya. Aku ngerjain tapi nggak maksimal. Jadi kalau aku bosan, aku tetap harus ngerjain. Karena bagiku hidup ini tanggung jawab. Nah, cuman nggak maksimal, nggak apa-apa. Yang penting sekedar bertahan aja jadi gitu. Makanya aku sering bilang sama timku, hari ini aku sekedar bertahan aja mbak. Artinya apa? Aku tetap mengerjakan walaupun tidak maksimal gitu loh. Jadi bosan terus healing, karaokean apa itu aku enggak. Intinya adalah bosan itu jalani aja hari-hari seperti biasa. Nanti dia hilang sendiri kok. Oke, bosan apa teman-teman? Oke. Ustazah, iya, saya sering keluar angin dari depan. Kalau dia memang keluar, tetap itu membatalkan wudhu ya. Keluarnya sesuatu dari lubang ya. Ustazah, apakah sholat sunnah harus baca iftitah? Ya tidak. Iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat. Jadi sholat fardu nggak baca iftitah pun nggak ada masalah teman-teman ya. Nah jadi sholat fardu itu nggak baca iftitah juga nggak ada problem. Cuman sayang saja kalau kita nggak baca iftitah kan. Ustazah, ya apa boleh sholat tetap pakai baju dan mukena tapi tidak pakai celana dalam? Oke. Jadi bagi teman-teman yang suka keputihan, itu kan keputihan itu hormon. Dia tidak selamanya. Tingkat stres yang tinggi, makan kurang dijaga, jadilah dia keputihan. Kalau teman-teman suka keputihan, saran aku tetap harus cebok sebelum wudhu. Cebok itu bukan rukun wudhu ya. Jadi kalau nggak cebok sebenarnya wudhunya sah. Cuman kalau teman-teman suka keputihan, saran aku adalah harus cebok sebelum ngambil wudhu. Dan celananya memang tidak boleh dipakai lagi. Kecuali pakai panty liner. Terus
nggak pakai celana sholatnya, nggak apa-apa. Yang penting celananya jangan lupa letaknya di mana ya. Ustazah, kalau udah ya, oke. Pas sholat jidat nggak langsung kena sejadah. Kalau mau kena potong. Makanya kalau mau kena tetap harus diginikan dulu di paha kita. Mau kena cus, baru kita sujud. Dan posisi sujud kayak gini tangannya ya. Jadi tidak seperti ini ya. Jadi posisi sujud itu sama dengan posisi takbir. Tangannya di bawah sujud. Sehingga jidatnya tidak terhalang mukena ya. Oke. Ustazah, saya suka menyanyi. Boleh nggak? Nyanyinya di depan suami saja. Jangan dijadikan hobi. Apalagi di-share ke sosial media. Jangan ya Mbak. Nah, jadikan hobi-hobi yang lain yang tidak melanggar syariat. Kita bisa punya hobi macam-macam ya. Oke, nyanyinya di rumah atau dekat suami aja, jangan di-share ya. Dan jangan terlalu sering bernyanyi ya teman-teman. Apalagi nyanyi-nyanyi konvensional itu mengeraskan hati. Kita jadi susah menangis kalau kita suka mendengarkan nyanyi. Ustazah, jadi susah teringat dosa-dosa ya. Ustazah, iya. Bagaimana kalau orang meninggal tapi dia itu sulam alis? Kalau sulam alis nggak bisa dihilangkan pas jenazah meninggal, biarkan saja ya. Ustazah, oke. Kalau mau sholat tapi wudhunya yang wajib saja, sah nggak sholatnya? Sah ya. Cuma kan aku tetap menganjurkan teman-teman selalu jaga wudhu walaupun nggak sholat. Tapi nggak apa-apa, sah kok ya. Oke, Ustazah, saya sholat cuman baca Al-Waqiah aja. Boleh nggak? Boleh. Saat sholat itu satu ayat pun boleh. Setelah Al-Fatihah. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh, nggak masalah ya teman-teman. Nggak masalah. Nanti rakaat kedua. Wal Qur'anil Hakim. Nggak masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Kalau anak sudah kurban, orang tua nggak usah kurban lagi. Oh tidak, kurban itu pada masing-masing yang mencari rezeki di rumah itu. Kalau anaknya sudah punya rezeki, maka anaknya tetap harus berkurban ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bagaimana telapak tangan nempel? Kalau telapak tangan is okay. Yang tidak boleh nempel, yang tidak boleh terhalang tempat sujud itu adalah jidat. Antara dua alis. Laki-laki juga nggak boleh. Laki-laki kalau dia pakai sorban, maka sorbannya tidak boleh menutupi tempat sujudnya. Artinya kalau dalam hadis tidak boleh kena benda yang bergerak ya. Ustazah, iya. Oke, bagaimana kalau rakaat terakhir buang angin? Oh, tahan buang angin. Dalam fiqh sunnah Said Sabiq dijelaskan bahwa menahan kentut dalam sholat itu makruh. Allah tidak suka. Tapi kalau mau dibuang, ya berarti lebih bagus yaitu dibatalkan ya. Oke, Ustazah, kuku pakai kutek sah nggak? Enggak. Jadi kalau pakai kutek, pakai kalau memang mau dipakai ya. Tapi kalau wudhu harus dihapus. Nggak bisa wudhu. Ya kan kita harus kena wilayah wudhu itu kena air semuanya. Jadi sebelum wudhu harus dihapus kuteknya baru ngambil wudhu. Sama teman-teman yang suka pakai make up waterproof ya kan. Waterproof anti air. Maka harus dihapus dulu make upnya baru teman-teman bisa ngambil wudhu ya. Nah, kalau sholawat gimana? Kalau pakai goyang-goyang tetap jangan sih teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, kenapa sholat wajib? Maksudnya gimana Mbak? Ustazah, kalau kurban disembelih sendiri boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Beli sendiri, cari sendiri, kurban sendiri, potong sendiri, masak sendiri, bagikan sendiri, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau teman-teman mau silahkan kalau mampu ya. Karena pada masa dulu juga seperti itu. Kalau inai nggak apa-apa Mbak. Karena inai itu dia masuk ke dalam kuku. Jadi kalau inai itu nggak masalah ya. Jadi nggak bisa dihapus juga inai kan. Kalau inai dihapus tercabut kukunya. Oke gitu ya. Ustazah asal nggak makan sendiri. Makan sendiri tapi selebihnya dibagi-bagikan. Boleh ya. Ustazah iya. Ustazah oke. Sunnah berkurban adalah tidak potong kuku, tidak potong rambut dari tanggal 1 Zulhijjah.
Kalau teman-teman mau melakukannya, kurbannya tetap sah, tapi potong kukunya makruh ya. Oke, potong kukunya makruh ya. Oke, apa namanya? Potong kukunya makruh. Jadi jangan potong. Jadi dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah sampai orang berkurban, 10 hari mundur dari hitungan orang berkurban. Yang berkurban jangan potong kuku ya. Ustazah, iya. Baiknya kurban dulu atau akikah dulu, bebas ya, tidak ada hubungannya Mbak. Kalau Mbak belum akikah, Mbak tetap boleh berkurban, nggak jadi masalah ya. Oke, baik. Kalau habis isya langsung tahajud boleh nggak? Kalau tahajud itu Mbak, afdolnya tidur dulu Mbak. Saya saranin ambil yang paling afdol karena caranya sama tapi kualitinya nanti berbeda. Usahakan tidur dulu habis isya, ba'diyah isya, lalu Mbak coba melakukan tahajud setelah tidur. Mau tidur sekejap jam 10, kalau mau tidur sekejap jam 11 sholat tahajudnya nggak jadi masalah. Jadi potong kukunya kapan Zah? Potong kukunya setelah hewan kurban teman-teman tuh dipotong. Udah terpotong hewan kurbannya, kita pula lah yang potong kuku ya, kayak gitu ya. Ustazah, iya apa? Oke. Ustazah, kalau kurban buat mertua atau orang tua yang sudah meninggal boleh nggak? Nah, teman-teman yang baru mampir, coba klik foto aku di pojok kiri atas itu. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku akan selalu ke depan ceramah tentang kurban. Berulang-ulang teman-teman ya. Sampai aku ceramahnya ambil merem gitu saking hafalnya ya. Jadi teman-teman ikuti aja, follow aja akunnya. Nanti cek juga live-live kita ya. Dan aku juga punya YouTube, bisa cek di YouTube tentang kurban. Tapi aku coba jelaskan tentang kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Jika orang yang telah meninggal dunia itu meninggalkan wasiat, gitu kan, maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau orang yang yang meninggal itu tidak meninggalkan wasiat, dia tidak meninggalkan wasiat, maka ada yang menyatakan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh berkurban atas nama dia. Ada yang mengatakan boleh karena dia bagian dari sedekah. Tapi sebenarnya gimana sih? Boleh nggak sih berkurban atas nama orang yang meninggal? Boleh. Boleh, nggak jadi masalah ya. Tetapi kalau ditanya lebih baik, mana lebih baik berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Tentu lebih baik berkurban atas nama kita aja. Atas nama kita aja. Nanti ketika kita berkurban, kita doakan untuk orang yang telah meninggal dunia itu. Misalnya aku berkurban, aku doakan kakekku, nenekku, itu jauh lebih baik. Yang berkurbannya orang hidup aja, itu lebih baik. Tapi apakah teman-teman tidak boleh berkurban atas nama orang meninggal? Boleh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Hukum berkurban tapi masih punya hutang bank. Saran aku, teman-teman lunaskan hutangnya dulu. Kalau hutangnya sedikit tapi izin, kalau hutang banknya masih ratusan juta, tidak ada salahnya teman-teman berkurban dan segera lunaskan hutang ribanya. Kecuali gini, teman-teman nanti Idul Fitri itu Idul Adha itu lebih kurang tanggal 6 atau 7. Teman-teman punya hutang harus dibayar tanggal 10. Ya, harganya 3 juta. Sama nih, 3 juta. Maka hutang dulu ya. Ustazah, iya. Oke. Sebentar ya. Kalau sholat di saku ada uang boleh nggak? Boleh. Asal jangan dilihat ya ada uang, ya nggak apa-apa lah, di saku ada uang ya. Oke, aman ya. Oke. Ustazah, pakaian terbaik untuk wanita itu gimana? Apakah mukena atau baju kalau sholat? Sama, ya terbaik itu maksudnya Mbak, terbaik itu bersih, ya suci dari najis, itu maksudnya. Bukan harus cantik. Jadi dua-duanya harus bersih ya. Ustazah, ya. Mbak Acil coba DM ya. Ustazah 80 tahun masih jadi rentenir. Oke. Mana dia tadi? Wallahualam ya. Susah dikasihnya, nggak percaya hari pembalasan. Ya udah, kita ingatkan saja. Soal dia mau nggak itu urusan dia dengan Allah. Kalau baca sholat, baca suratnya sepenggal-penggal, nggak apa-apa ya. Daripada hafalnya hanya kul-kul aja, nggak masalah. Sepenggal rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, wallaili idza saja. Rakaat kedua, lanjut, nggak apa-apa. Sepenggal-penggal nggak masalah. Ayat pendek di dalam sholat ya. Ustazah,
Ustazah, iya boleh nggak berkurban tapi belum akikah? Boleh. Itu dua bab yang berbeda, Mbak. Walaupun Mbak tidak akikah, Mbak tetap boleh berkurban. Mana yang lebih bagus? Berkurban duluan atau akikah duluan? Aman, bebas aja. Karena kedua-duanya sunnah. Akikah juga tidak fardu ain kok, teman-teman. Aman saja ya. Lanjut gas kurban ya. Oke. Ustazah, iya, waktu puasa aku masak, Ustadz. Apa puasa aku sah? Puasa masa sah. Kecuali masakannya dimakan baru tidak sah. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Apa hukumnya makan dalam keadaan wudhu? Tidak batal. Wow, makan berwudhu tidak batal. Minum wudhu tidak batal. Kecuali makan minumnya sambil kentut. Itu baru batal. Oke. Aman ya. Makan minum itu tidak batal wudhu guys. Aman saja. Oke. Ustazah, zakat profesi dihitung dari pendapatan yang masuk ke kantong kita. Sebelum dipotong biaya hidup kita. Oke. Oke gitu ya. Oke. Sedekah subuh boleh nggak dipakai untuk kurban? Kurban siapa Mbak? Kalau kurbannya kurban kita, itu namanya nanti pahalanya pahala kurban. Ya, jadi namanya nggak sedekah subuh lagi Mbak. Kalau sedekah subuh itu kita harus berikan untuk orang Mbak. Kita harus berikan untuk orang, kan sedekah itu ada 3. Diberikan untuk orang, kemudian diberikan untuk orang, niatnya karena Allah, dan uangnya uang yang halal ya. Tapi kalau sedekah subuh untuk umrohku berarti tabungan umroh. Sedekah subuh untuk untuk kurban berarti nanti dapatnya bukan pahala sedekah, dapatnya pahala kurban ya. Ustazah, iya kurban untuk orang tua yang masih hidup. Nah, dalam mazhab Syafi'i tetap ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Kalaupun teman-teman mau berkurban atas nama orang tua, perhatikan syaratnya. Syarat yang pertama, teman-teman harus sudah berkurban duluan. Oke. Syarat yang kedua harus atas izin orang tua itu. Oke. Karena nanti kalau seandainya yang berkurban adalah dia, maka yang tidak dianjurkan potong kuku, cukur rambut itu adalah dia, bukan kita. Oke. Ustazah, kurban untuk anak yang masih sekolah, yang tadi jawabannya sama saja. Ya, jadi syaratnya kita sudah berkurban. Yang kedua harus atas izin dia. Yang ketiga adalah berkurban atas nama dia. Dia yang tidak dianjurkan potong kuku, potong rambut, cukur bulu-bulu ketika dia berkurban. Oke. Nah gitu ya. Tapi daripada pusing, berkurban atas nama sendiri aja bagus. Nanti kita bisa doakan buat anak, buat menantu, buat cucu, boleh. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, iya, bagaimana sholat subuh masih jam 5.45? Oke. Kalau teman-teman sholat subuh, jam berapapun terbangun wajib sholat. Tapi tetap berdosa karena lalai ya. Tapi jangan ditinggalkan sholatnya ya. Jam berapapun bangun sholat ya. Ustazah, zakat penghasilan ke anak dikasih ke anak mana boleh teman-teman. Zakat gak boleh ke orang tua dan ke anak karena dia tanggung jawab kita. Kecuali sedekah ya. Kalau sedekah boleh. Teman-teman coba bedakan mana zakat mana sedekah. Kalau zakat itu ada orang yang berhak menerimanya ya dengan syarat dia fakir, dia miskin, dan dia tidak tanggung jawab kita. Makanya zakat tuh nggak boleh dikasih ke orang tua, zakat nggak boleh dikasih ke anak, itu nggak bisa karena mereka tanggung jawab kita. Tapi kalau ke kakak kandung yang miskin boleh, kalau ke adik kandung yang miskin boleh, tapi itu zakat ya. Tapi kalau sedekah itu bebas, mau dikasih orang kafir pun boleh, dikasih orang susah boleh, dikasih makanan kucing boleh, sedekah itu bebas, gak usah pusingin teman-teman mau kasih ke siapapun bebas. Ya, sedekah itu bebas ya teman-teman ya, dikasih orang tua bebas, kasih ya pokoknya aman lah sedekah itu, traktir makan kawan pun bebas ya. Oke gitu ya teman-teman ya, bebas lah pokoknya sedekah subuh itu ya. Aman ya. Oke. Ustazah, kalau berkurban nggak boleh potong kukunya kapan? Tanggal 1 Zulhijjah ya. Tanggal 1 Zulhijjah udah nggak bisa potong kuku. Coba dulu ya. Aku lihat kalender Hijriyah dulu ya.
Ya, lebih kurang tanggal 28, 27. Itu 28, 27, 28 Mei. Masih lama teman-teman ya. Pokoknya pengumuman siapapun yang berkurban tanggal 28 Mei, maka teman-teman tidak dianjurkan lagi memotong, mencukur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, nah jadi tidak boleh, yang berkurban saja tanggal 28 Mei. Ya, 28 Mei ya. Tapi tanggalnya bisa mundur, bisa cepat 1 hari. Tapi sementara waktu dari aku 28 Mei. Kapan teman-teman potong kuku? Kapan teman-teman potong rambut? Kapan laki-laki cukur kumis, rapikan jenggot? Setelah hewan kurbannya dipotong. Nanti dia sampai rumah, dia menghadap kiblat, dia baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, ketika dia memotong. Oke. Wudhu batal nggak injak lantai berdebu? Debu tidak najis. Lagi dia tidak najis nggak apa-apa. Teman-teman, tidak semua yang kotor itu najis. Teman-teman gak usah mandi 7 hari 7 malam berkeringat selagi nggak kena najis nggak masalah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tanggal 28 sampai Idul Adha. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, apakah mana dia? Apakah ketiduran lewat waktu zuhur sampai asar? Lalai, dia tetap berdosa. Kalau mau dikodo besoknya. Tapi itu tetap berdosa ya teman-teman ya. Ustazah, iya, kalau sholat subuh bangun jam 6 boleh nggak? Soalnya aku sering bangun jam 6. Jam 6 udah susah mbak. Di tempat aku aja jam 6 udah mau habis sholat subuh. Ya, coba dipercepat lagi jadi jam 5 ya. Coba di-upgrade sedikit ya. Ustazah, saya suka pencerahan. Siap, terima kasih ya. Terima kasih juga udah menemani hari-hariku ya. Cuap-cuapku ya. Oke. Ustazah, iya. Aku puasa. Pas icip kuah tapi nggak ditelan, nggak apa-apa. Nyicip makanan itu cuma sampai ke indera perasa. Jadi kalau cicipnya 2 jam pasti batal ya. Ustazah, iya, oke gitu ya. Nanti aku jelaskan ya teman-teman, puasa Arafah masih lama. Nanti kapan boleh dilarang potong kuku masih lama. Nanti aku jelaskan ya. Nah yang penting teman-teman klik aja foto aku yang di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, videonya dan live-nya. Nanti kita ingatkan kok, tenang ya. Nanti juga ada hari tasyrik, hari dimana diharamkan berpuasa. Nanti aku akan ingatkan. Terus di live kita seperti ini di jam yang sama ya. Ustazah, iya, oke. Bagaimana kalau saya mau kurbankan atas nama orang tua yang meninggal? Boleh kalau mau dilakukan. Tapi usahakan jangan makan dagingnya. Pak, panitia, saya mau kurban ya. Ini atas nama orang meninggal. Oke, nanti kasih saya kupon ya. Tapi jangan kasih daging yang ini. Jangan hewan ini yang dikasih ke saya. Hewan lain dikasih ke saya. Kayak gitu ya. Oke, Ustazah, iya, bolehkah daging kurban diberikan kepada Nasrani? Boleh habis dulu hari Idul Adhanya. Maghribnya lah, maghrib. Habis hari pertama dulu ya. Ustazah, suami saya bawa anak laki-laki kalau salim sudah wudhu. Wudhu anak saya batal nggak? Suami saya bawa anak laki-laki kalau salim sudah wudhu. Wudhu anak saya batal nggak? Ini siapa yang wudhu, siapa yang batal ya? Coba dibantu pertanyaannya ya. Amin Mbak Arinza ya. Oke, Ustazah, apa boleh jual emas harga naik kelipatan daripada beli? Biaya untuk porsi haji. Emas itu memang dibeli sesuai dengan harganya. Kalau emas dulu 1 gramnya 500, sekarang 1 gramnya 2 juta, ya berarti Mbak dapat 2 juta. Enggak, jangan bilang ke orang emasnya, Bang, aku beli kemarin 500.000 loh Bang, sekarang 1 gram udah 2 juta loh Bu. Jangan Bang, kata Ustazah aku riba. Jangan gitu. Kalau emas itu boleh, karena dia komoditi, jadi nggak ada masalah ya. Memang kita jual emas sesuai dengan harga emas saat ini. Makanya hutang emas bayar emas ya. Oke ya. Oke, Ustazah, kalau yang berkurban satu keluarga, anak, semua nggak boleh potong kuku. Ya. Tidak boleh, yang berkurban tidak boleh. Tapi statusnya tidak haram ya, statusnya makruh saja ya.
Ataupun makruh saja. Iya dong, siapa yang berkurban dia tidak dianjurkan potong kuku, potong rambut, kemudian potong bulu-bulu, cukur bulu-bulu, ya, cukur kumis, rapikan jenggot, tidak bisa ya. Ustazah, oke. Ustazah apa kalau tawaf gandeng tangan suami itu batal enggak? Tidak. Yang digandeng kan teman-teman pakai ini, tapi idealnya itu tidak batal, kecuali yang jangan ditarik pakaian ihramnya, terjatuh nanti enggak masalah ya. Ustazah, kalau kurban yang kurban dapat jatah dagingnya, ya iyalah, masa iya dong. Orang yang berkurban boleh memakan dagingnya. Yang tidak boleh dimakan itu kurban nazar. Coba perhatikan teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku jelasin lah. Jadi misalnya aku berkurban, ya, maka di pagi hari aku tidak dianjurkan makan, menahan dulu. Lalu kemudian aku pergi sholat Idul Adha. Setelah itu dapat daging kurban, aku makan, itu untuk tabarruk, untuk mendapatkan berkahnya. Boleh dimakan, gak masalah. Rasulullah itu selalu memakan hewan kurbannya sendiri, hatinya beliau makan. Itu Masya Allah ya, untuk mendapatkan berkahnya. Yang tidak boleh dimakan adalah hewan kurban nazar ya, kurban nazar. Contoh, ya Allah, aku bernazar kalau seandainya aku lulus PNS, aku akan kurban tahun depan. Maka kurban kita itu, maka kita bilang sama panitianya, Pak panitia, apa tuh Bray? Nih ini Pak, lihat aku Pak. Aku ini kurbannya nazar ya Pak. Coba perhatikan mukaku, perhatikan wajah daripada lembuku. Apa maksudnya? Nanti kalau habis potong, jangan kasih ini ke aku ya Pak. Kalau mau kasih aku kupon, kasih aku daging yang lain. Jadi kita tidak boleh makan hewan kurban yang kita udah nazarkan. Itu bukan hak kita. Paham? Aku nggak ngerti kenapa teman-teman banyak menganggap bahwa bolehkah orang yang berkurban makan daging kurbannya? Bolehkah orang berkurban makan daging kurbannya? Kenapa pertanyaan seperti itu banyak? Aku juga nggak terlalu tahu ini asal muasal dari mana. Mungkin pernah lihat video ustadz yang terpotong. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi orang yang berkurban boleh memakan hewan kurban. Bahkan sunnah guys. Sunnah ya. Kecuali dia kurban yang kita nazarkan ya. Oke ya. Mbak Vanili itu maksudnya apa Mbak? Kurang paham ya. Ustazah, kalau sedekah subuh tidak langsung tidak langsung dikumpulin dulu ya, memang kayak gitu ya, nggak usah nyari orang subuh subuh ini ada duit 2000 nggak gitu. Kumpulkan dulu di rumah 2000 nanti setiap Jumat berikan atau setiap bulan berikan ya. Sama juga teman-teman sedekah ke masjid, ke kota amal masjid di waktu subuh. Emangnya dia serahkan di waktu subuh? Enggak dong. Dikumpulkannya dulu kan di masjid kan. Nah, baru nanti sekali sebulan, sekali seminggu dia serahkan. Jadi benar tuh ya, udah benar. Jadi teman-teman kumpulkan 2000 ini kan wajahnya wajah-wajah 2000 nih kan. Nah 2000 terus teman-teman boleh berikan makanan kucing dan seterusnya ya. Siap Mbak Lili, Mbak Eli ya. Boleh kasih makanan kucing, boleh kasih orang tua, boleh kasih mertua, boleh kasih non muslim, tak termakan kawan, kasih makan kucing, hadiah pesta, bebas lah. Oke lah, ya kan? Oke, Ustazah, iya, apakah benar video Ustazah laki-laki tidak boleh pakai emas? Sangat benar, laki-laki haram pakai emas. Rasulullah SAW itu pernah membuka cincin emas dari jari seorang laki-laki dan menghempas, dia buang. Lalu kemudian setelah beliau buang, beliau berkata kepada macam laki-laki itu, kamu telah menggenggam bara neraka di tanganmu. Laki-laki tidak boleh pakai emas, berapapun ukuran emasnya. Suasa nggak boleh, itu 20% ada emas. Emas putih nggak boleh, emas putih itu 80% emas. Ya, dan 5% nikel, selebihnya perak. Jadi kalau laki-laki perak aja lah, emas kasih istri aja lah. Ya kan? Oke guys, Ustazah apa? Iya, statusnya memang haram ya, tidak ada perbedaan pendapat di situ ya. Oke, gitu ya.
Ustazah, iya. Oh itu Mbak Faminili, bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu bukan mencela makanan. Itu sebagai bentuk evaluasi untuk pertimbangan orang lain. Itu nggak masalah. Sama dengan questioner. Questioner kita makan di suatu tempat lalu kemudian kita pakai questioner. Itu nggak masalah. Tentu dia buka itu. Kalau bagus bilang bagus, kalau nggak bagus bilang nggak bagus. Ya kan? Kalau banyak bagusnya kan tokonya suka juga. Oke. Ustazah, iya. Apakah niatnya kalau kita masbuk rakaat kedua tetap niat masbuk rakaat kedua tetap ya, sengaja aku sholat zuhur mengikut 4 rakaat mengikut imam sunnah atasku karena Allah ya. Alhamdulillah saya udah lakukan sedekah subuh, terbukti Allah beri kemudahan setiap waktu. Tuh Masya Allah. Yuk yang belum sedekah subuh ya, walaupun cuman 1.500, 2.000. Oke, semangat ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, kalau sholat taubat harus iqomah terlebih dahulu nggak? Iqomah itu tidak harus. Iqomah itu cuma sunnah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aman ya. Ustazah, bolehkah kita berkurban? Udah, atas nama orang meninggal udah aman ya. Ustazah, apakah berkurban 1 ekor saja satu keluarga? Tergantung. Kalau bapaknya punya uang, ternyata anaknya punya penghasilan, ternyata anak perempuannya mandiri, berkurbanlah. Siapa yang ada duit dia yang berkurban. Nah, cuman nanti siapa yang berkurban itu mendoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Saya mendaftarkan kurban mertua dulu, boleh nggak? Nggak boleh, harusnya Mbak berkurban dulu. Ingat teman-teman, kalau kita mau kurbankan orang, kita mesti kurban dulu. Kalau kita mau badalkan umrah orang, kita badal umrah dulu. Jadi kalau dalam hal agama, kita dulu. Nggak boleh duluan mertua, kita belum pernah kurban. Kita mau kurbankan orang tua, kita dulu. Kita mau kurbankan orang tua meninggal, kita dulu. Kita mau badal umrohkan orang tua, kita dulu umroh. Paham ya? Dalam hal akhirat, kita duluan. Dalam hal dunia, boleh orang lain duluan. Kita nggak makan demi orang, kita nahan lapar demi orang ya. Oke, ini ya. Itu bisa. Ya. Oke, Ustazah, iya. Boleh tidak mengakikahkan diri sendiri? Dalilnya tidak terlalu kuat. Mbak fokus kepada kurban aja ya. Ustazah, bulan kemarin saya kepepet banget pas sedekah subuh. Doanya minta dapat arisan, sorenya dapat Oke, gitu ya, lucu ya. Siap Mbak Emma. Selamat ya, udah dapat arisannya. Masya Allah. Kepepet banget sedekah subuh. Minta, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah saya arisan. Nggak apa-apa ya. Tapi terus sedekahnya ya. Nanti setelah arisannya dapat nggak sedekah lagi ya. Terus aja. Punya hajat atas keinginan kita nggak masalah. Misalnya nih. Imam Nawawi juga pernah berkata demikian kok. Kita boleh berbuat baik dan mendoakan pahalanya untuk kepentingan, bahkan kepentingan dunia kita boleh. Tapi niatnya tetap untuk Allah. Selamat ya Mbak, asik banget hajatnya Mbak. Oke, langsung merah-merah Mbak. Oke, Ustazah, iya. Kalau cuman nyimpan uang di bank itu nggak masalah. Nah, bank cuma dijadikan alat tempat simpan, itu nggak masalah. Tapi kalau bank dijadikan alat hutang atau alat deposito investasi itu riba. Kalau tempat nyimpan doang nggak masalah ya. Oke, siap Mbak Bilkis ya, lucu pula Mbaknya. Oke, langsung merah-merah nampak duit ya. Oke, Ustazah, iya gimana kalau zakat ke adik sendiri karena memang nggak mampu? Adik boleh zakat karena adik itu bukan tanggung jawab kita. Nah, pokoknya Mbak, selagi dia bukan tanggung jawab kita boleh zakat ke dia Mbak. Contoh, aku boleh zakat ke adikku karena adikku bukan tanggung jawabku secara syariat. Tapi aku udah ada adik pula ya kan. Aku boleh zakat ke kakakku. Nah ya, karena kakak itu bukan tanggung jawab aku. Kalau dia miskin, kayak gitu kan. Nah, atau teman-teman boleh, maaf, kalau suaminya fakir tidak bekerja,
lalu kemudian mbaknya mapan, mbak boleh zakat ke suami, tapi jangan kuat-kuat. Bang, ini duit zakat. Dilemparnya kita pakai lilin hidup guys. Tapi seorang istri boleh zakat ke suami, karena suami bukan tanggung jawab istri. Nah, tapi suami tidak boleh zakat ke istri, karena istri tanggung jawab suami. Bang, karena abang fakir, nampaknya makin lama makin susah aja kamu bang. Aku niatkan zakatku, zakat malku untuk abang. Dilemparnya nanti pakai lilin. Ya kan, lilinnya hidup pula ya. Kalau sedekah subuh boleh. Sebenarnya boleh aja zakat. Cuman kan itulah ya kan. Ustazah, lambungku sering sakit. Aku mau puasa sunnah. Bagaimana ya Zah? Kalau mbak suka sakit, enggak cuman sakit lambung. Entah mbak sakitnya macam macam pura-puranya apalah ya, sakit yang melarang puasa, apa ya, vertigo kayak gitulah Mbak Nia ya, Mbak vertigo kayak gitu kan. Susah, Mbak coba dulu puasa ya, coba dulu puasa. Kalau seandainya Mbak tidak mampu juga ya tidak usah dipaksakan, tapi aku punya saran, disembuhkan. Ada orang-orang yang dengan berpuasa dia malah sembuh, tapi pada status asam lambung yang kuat kayak GERD itu biasanya nggak bisa. Saya sarankan minum madu akasia ya. Itu udah banyak yang sembuh. Asam lambung dengan akasia insya Allah sembuh. Ya bismillah qadarullah ya. Oke, Ustazah, iya apa dosa kalau tidak akikahkan anak? Tidak. Mengakikahkan anak statusnya tidak sampai ke fardu ain, Mbak. Dia hanya sampai statusnya ke sunnah muakkad. Madunya mana? Aku udah ngantuk nunggu dari tadi. Curiga aku nih. Kawan-kawan nunggu madu, nggak nunggu mukaku. Sedih lah aku ya kan. Oke. Iya, aku udah nunggu dari tadi, udah ngantuk katanya. Canda ya guys. Oke. Ustazah, iya. Non muslim jadi panitia hindarkan Mbak, karena dia karena dia hadarah, dia ada hubungan dengan agama ya. Tapi kalau dia panitia 17 Agustus itu nggak masalah ya. Oke, anak laki-laki bayi jangan pakai emas. Tidak boleh, itu udah penelitian. Laki-laki pakai emas nanti akan terkena Alzheimer nama penyakitnya ya. Kalau perempuan boleh pakai emas, laki-laki jangan ya. Dua-duanya ya. Nah, bagaimana madunya? Nanti ada madu. Nanti Mbak yang tadi nggak bisa puasa, coba minum madu akasianya. Itu asam urat, asam lambung, hipertensi, kolesterol, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, kayak gitulah. Itu madu akasia. Mbak, itulah qadarullah ya. Padahal kemarin itu waktu Ramadan banyak banget yang beli akasia sampai aku deg-degan gitu, stoknya ada atau enggak gitu. Alhamdulillah sekarang ada lagi. Itu banyak yang bisa puasa padahal mahnya parah. Nah, kalau teman-teman yang sakit tulang, tumit, lutut, pinggang, saraf kejepit, rematik, lutut copot, pinggang copot, bangun pagi digebukin banyak orang, rasanya nggak enak, prostat, itu madu rambutan. 2 madu itu beli. Kalau beli 2 ada rezeki beli. Tapi kalau mau beli 1 dulu boleh ya. Nah, wasir itu madu rambutan. Coba baca bismillah. Coba baca ya. Siap ya. Oke, siap ya Mbak IMYD. Dan kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Semoga dapat insight ya teman-teman ya. Siap ya. Siap Mbak Tia, Mbak Bulbul ya. Oke, gitu ya. Oke, baik. Udah boleh kita mulai teman-teman. Udah boleh kita mulai. Siap Mbak Eliandri ya. Oke, gitu ya. Mbak Sida. Siap nanti jam 9 ya Mbak Sida ya. Oke, aku mulai ya. Tadi ada yang nanya, kita mulai ya, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Mawar, Mbak Gusmira, Mbak Titi, Mbak Erni. Boleh nggak saya jual top up dana atau JOPAY? Jawabannya boleh. Menjual jasa pulsa, jasa listrik, jasa top up, itu hanya ujroh, dia kelebihan, ada biaya administrasi yang menjadi upah bagi kita. Dia itu maisyah, dia itu keuntungan. Sama aja dengan jual beras. Sama aja kan? Jual beras kita ada keuntungan ya, jual produk digital kita jual keuntungan ya. Jadi itu nggak ada masalah ya. Silahkan dilanjut usahanya, semoga lancar. Ustazah, iya di bulan haram amalannya beda-beda, sama aja.
ini bulan haram, Zulhijjah bulan haram, Muharram juga bulan haram ya. Jadi di bulan haram itu dosa akan dilipat gandakan menurut Ibnu Abbas. Kemudian pahala juga akan dilipat gandakan. Maka di bulan haram ini adalah bulan di mana tidak dianjurkan berbuat maksiat. Karena segala dosa akan dilipat gandakan. Maka teman-teman sering aku bilang, catat dosa-dosa yang pernah kita lakukan lalu kemudian tinggalkan. Kalau akhirnya dikerjakan juga, ganti dengan kebaikan. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, jika kita melakukan dosa, ganti dengan kebaikan. Di bulan ini ya. Di bulan ini ya, di 3 bulan ke depan. Misalnya nih kita sering gosip, sekali gosip ganti dengan sholat duha 12 rakaat. Sekali gosip tambah sedekah subuhnya jadi 2 rakaat. Ya, nah 2 jadi 4.000 misalnya. Oke, jadi bulan ini diharamkan dilipat gandakan segala dosa kita menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an. 1 Zulhijjah lebih kurang tanggal 28 Mei. Ya, bulan puasa Yaumul Bid kapan di bulan Zulhijjah? Lah masih lama. Nanti aku ingatkan ya. Saja kan boleh enggak kurban sapi diambil daging 35 kilo untuk yang berkurban? Hanya boleh sepertiga. Nanti panitianya ngerti itu. Ya, kalau kita kurbannya 1 sapi, sepertiga dari sapi itu berapa kilo kalau mau diambil. Itu panitia kurbannya bisa. Karena daging kurban itu akan dibagi 3. Sepertiga untuk orang berkurban, sepertiga untuk orang yang miskin, sepertiga untuk orang yang jiron atau tetangga. Nah kita nggak ngerti berapa berat sapinya. Pokoknya sepertiga ya. Apakah boleh 35 kilo, mereka hitung aja daripada total daging yang ada ya Mbak. Ustazah, kalau sholat itu pasti pikirannya macam-macam. Nggak bisa khusyuk. Apakah ada doa buat khusyuk? Khusyuk itu soal latihan. Yang penting Mbak sholat aja. Yang penting Mbak lakukan rukun sholatnya. Lama-kelamaan nanti lebih khusyuk. Awalnya sholatnya masih dipaksa mungkin. Awalnya sholatnya Mbak belum merasa nyaman. Nanti ketika Mbak udah nyaman, sholatnya lebih khusyuk kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dan kalau mau aku rekomendasiin, teman-teman coba hafal arti bacaan sholat. Kan dikit aja. Cuman Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Ya kan? Al-Fatihah ngafalnya sebulan. Kan gak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dihafal. Semakin kita ngerti artinya semakin kita khusyuk ya. Oke, pindah ke cucu ya Mbak Yani ya. Jadi ketika ada meninggal pindah ke cucu tanpa melebihkan warisan daripada anak. Ustazah, jika sholat Al-Fatihah belum pas tajwidnya gimana? Nah, jadi kalau teman-teman sholat usahakan Al-Fatihahnya tepat, panjang pendeknya. Karena menghilangkan 1 mat dalam Al-Fatihah sama dengan meninggalkan 1 huruf. Jadi belajar Al-Fatihah kalau mau diseriusin 2 hari aja selesai tuh ya kan, pendek aja, harus benar memang Al-Fatihahnya ya. Siap Mbak Soleha ya. Oke, jadi sama dengan imam. Kalau imam baca Al-Fatihahnya cepat-cepat tapi dia misalnya pandai, dia mana tajwidnya, mana matnya, walaupun cepat gak masalah. Tapi kalau hilang panjang pendeknya maka itu jangan berimam sama dia ya. Siap Mbak Oma. Oke. Ustazah, doa cepat terkabul, cari di tempat-tempat, iya Mbak Isti Wiwin, oke. Nah, cari di tempat-tempat mustajab doa. Ya, mustajab doa itu adalah misalnya saat hujan lebat, kemudian saat petir berbunyi, kemudian di antara azan dan iqamah, kemudian di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu doa kita mustajab ya. Dan ingat, hindarkan dosa. Ya Mbak Tia. Jadi kalau seandainya semakin kita banyak dosa, semakin susah doa kita diijabah. Karena dosa itu ada 4 efek sampingnya. Yang pertama, urusan kita menjadi susah. Yang kedua, dosa itu menyebabkan kita menjadi sulit menghafal. Kemudian yang ketiga, kita menjadi tidak tenang. Yang keempat, rezeki kita susah. Nah itu dia efek dari dosa. Rezeki susah, urusan susah, ngafal susah, hidup gak tenang. Rezeki susah, urusan susah, ngafal susah, hidup gak tenang. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, oke gitu ya.
Biar istri mau diajak berhubungan badan, ajak dulu ke toko emas. Canda ya Pak, pandai-pandai lah Pak, nanya ke aku pula biar istrinya mau. Gimana ceritanya? Ya nggak apa-apa ya. Jadi dibangun hubungan yang bagus untuk kemudian bisa istrinya mau. Mungkin Bapak punya kesalahan yang belum dia maafkan, coba di maintenance kesalahannya sehingga dia mau. Atau kalau tutorial caranya tentu secara detail aku nggak bisa karena aku nggak tahu karakter istrinya. Tapi yang jelas masing-masing istri punya sesuatu yang berbeda. Aku khawatir entah dia menyimpan sesuatu yang perlu kita tunaikan. Ya Bapak ini bercandain ya. Ustazah, iya. Oke gitu ya. Ustazah kalau sholat qobliyah atau ba'diyah apa boleh tidak membaca surat pendek? Boleh. Ayat pendek itu pada semua jenis sholat itu sunnah. Jadi hukumnya tidak wajib ya. Ayat pendek pada semua jenis sholat. Jadi kalau baca ayat pendek alhamdulillah. Kalau nggak baca sholatnya tetap sah. Siap Mbak Putri. Oke. Ustazah iya random ya. Mau tanya, apakah setiap bacaan doa-doa sholat kita harus artikan juga? Enggak. Kalau kita sekedar memahami artinya itu bagus. Tapi apakah kita harus memahaminya? Tidak ya. Kalau mau lebih khusyuk ya kita pahami. Oke. Ustazah, iya Mbak SS gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kenapa rukun Islam ada 5 dan rukun iman itu sebentar. Ustazah, kenapa rukun Islam ada 5? Apa dari rukun Islam itu wajib? Ada yang wajib, ada yang tidak. Sholat fardu ain, puasa fardu ain. Kalau kayak haji itu, kalau kayak bayar zakat itu fardu ain. Kalau haji itu fardu, tapi bagi yang mampu aja ya, Mbak Eman ya. Oke. Ustazah, iya fardu ain tahu ya, fardu yang mutlak tidak bisa diwakilkan ya. Ustazah, maaf mau tanya, sholat tahajud jam 4 bisa nggak? Bisa. Tahajud itu bisa dilakukan yang penting sebelum azan subuh. Misalnya subuh jam 4.30, jam 4 masih bisa tahajud ya. Ngasih nafkah ortu tanpa sepengetahuan suami. Kalau uangnya uang Mbak, nggak perlu kasih tahu suami juga nggak apa-apa ya. Oke, nah Ustazah, kalau anak mau diakikah tapi orang tuanya belum akikah, nggak ada masalah ya. Orang tuanya itu adalah tugas daripada neneknya. Sementara anaknya tugas daripada dia. Nggak masalah ya. Ustazah, ya apa hukumnya istri kalau lagi di luar susah sekali angkat telepon dari suami. Ketika dia tidak mengangkat karena kesengajaan itu nggak boleh ya. Karena dia harus sami'na wa ata'na dengan suaminya ketika dia lagi di luar ya. Kalau nggak sengaja ya Bapak sabar aja dulu. Jangan-jangan dia lagi sholat, entah dia lagi di toilet, entah dia lagi macam sama temannya ya. Di samping dia juga harus menghargai temannya, juga harus ngangkat teleponnya Bapak. Coba dicari apa sebabnya ya. Ustazah, kalau kesiangan sholat subuh apa perlu kita sholat qobliyah dulu? Oke, kesiangannya itu sampai mana gitu ya. Kalau kesiangannya masih ada waktu sholatnya itu masih bisa ya, masih ada waktu sholat subuhnya itu masih bisa. Tapi kalau kesiangannya itu benar-benar udah habis waktunya, maka itu kalau bisa teman-teman fokus ke sholat subuh aja ya. Oke, Ustazah, kalau sholat zuhur digabung ke asar, di waktu asar dulu. Sholat yang waktunya dulu itu lebih baik ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya Mbak Titi. Apa hukumnya kurban untuk orang yang meninggal dunia? Kurban untuk orang yang meninggal dunia itu tergantung ya. Kalau dia meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Ya, kalau dia meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Tapi kalau seandainya dia tidak meninggalkan wasiat, maka ikhtilaful ulama. Ulama berbeda pendapat. Ada yang boleh berkurban, yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Tapi sebenarnya boleh ya. Cuma kalau ditanya mana lebih baik berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Lebih bagus atas nama orang hidup. Kenapa? Karena kalau kita berkurban atas nama kita, kita juga bisa doakan kok untuk orang yang meninggal. Kecuali dia meninggalkan wasiat. Kalau dia meninggalkan wasiat pengen dikurbankan wajib. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat boleh berkurban atas nama dia. Tapi lebih baik atas nama kita. Ya, kita juga bisa kok mendoakan dia gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya belum akikah apa boleh berkurban? Gak ada hubungannya, boleh banget.
Kapan puasa 1 Zulhijjah? Kapan hari 1 Zulhijjah? Nanti tanggal 28 Mei ya. Ustazah, kalau kaki sakit nggak bisa ditekuk, bolehkah sholatnya selonjor? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi kalau mbak sakit kaki, mbak boleh sholat selonjor, boleh bersila, boleh di kursi, nggak masalah. Ya, nggak ada masalah ya. Oke, aman ya. Kurban dulu apa kebutuhan hidup dulu? Kebutuhan hidup dong. Kurban kan nggak wajib ketika mbak, maaf izin, ketika teman-teman masih dalam keadaan miskin. Makan aja susah kok berkurban. Kalau ditanya kurban dulu atau kebutuhan hidup? Ya kurban. Ya kebutuhan hidup. Kalau ditanya ganti HP sama kurban? Ya kurban. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi kurban itu tetap tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Ya kan? Nah, jadi kurban atau kebutuhan hidup, kebutuhan lah, mati pula nanti berkurban. Telah meninggal ke rahmatullah netizen Ustazah Nela karena dipaksa berkurban padahal untuk makan gak ada. Masuk berita ya, headline news ya. Tapi kalau kurban atau handphone ya kurban dong, gitu kan. Oke. Karena handphone bisa ditunda, kurban masih tahun depan adanya. Oke. Ustazah, iya. Kalau belum akikah, kurban dulu apa akikah dulu? Bebas. Hanya saja kalau teman-teman mau akikah di hari raya kurban itu boleh, tetapi mesti teman-teman itu mesti masak dagingnya, minta panitia masak bisa untuk dimakan ya dan diikhlaskan. Oke. Ustazah, buat rumah minjam bank dana kur gimana? Gak pinjam takut gak siap rumah. Gak usah disiapin rumahnya kalau sampai kena riba. Kur itu dilihat apakah ada dendanya mbak. Karena sekarang koperasi itu banyak juga yang ada denda dan ada ribanya ya. Ketika dia memang ada dendanya dan ada ribanya, maka saya sarankan jangan. Biar aja dulu rumahnya, yang penting bisa ditinggalin. Tapi kalau ribanya nggak ada, silahkan ya. Oke, udah ya teman-teman ya. Nggak usah, biar dia belum diplaster dulu nggak apa-apa. Biar atapnya seng dulu nggak apa-apa. Ya, susah nanti teman-teman. Teman-teman ambil dana di bank, ambil dana di kur. Susah. Nanti kalau aku masih ada di live 2 tahun lagi akan curhat lagi teman-teman. Ya, akan curhat lagi. Ustazah, aku terlilit hutang, gimana doanya? Akan masuk lagi, yakin saya. Karena nggak ada sesuatu yang dilarang itu menguntungkan kita. Nggak ada. Ustazah, iya. Kalau kurban, istri sudah cari nafkah. Sebentar. Kalau kurban istri, suami yang cari nafkah, apa amalnya dapat semua untuk semua rumah. Jadi gini mbak, kalau mbak yang berkurban, catatannya yang lain perhatikan, ini penting. Kalau seandainya yang berkurban adalah istri, maka yang tidak boleh memotong kuku dan potong rambut atau cukur bulu-bulu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu adalah istri. Oke, dan dapat nggak pahalanya satu keluarga nih, kata istrinya. Dapat istri kalau istri mendoakannya. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah pahalanya suami saya, anak saya, menantu saya, cucu saya. Mau suami pun yang berkurban, suami tetap mesti mendoakan. Karena Rasulullah itu tidak otomatis. Ya, dia mendoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah pahalanya istri saya, anak perempuan saya. Dibaca saat berkurban. Ya, oke. Apa hukumnya suami tidak memberi nafkah 1 tahun karena belum ada pekerjaan? Hukumnya adalah kalau mbak ikhlas, suaminya tidak berdosa. Kalau mbaknya nggak ikhlas, maka suaminya berdosa. Maka laki-laki yang tidak bekerja paksa bekerja karena nggak bisa. Selama istrinya nggak ikhlas, selama itu dia akan berdosa. Oke. Ustazah, bolehkah berkurban tapi masih punya cicilan? Kalau cicilannya itu adalah dalam bentuk angkanya 500 juta, 200 juta, cicilan ke bank 20 tahun, 17 tahun. Boleh berkurban walaupun cuma 3 juta aja. Tapi kalau seandainya teman-teman punya cicilan yang harus dibayar paling lama bulan depan, cicilan dulu. Tapi saya ingin teman-teman menyelesaikan hutang ribanya terlebih dahulu ya. Ustazah, iya, kalau saya
Kalau saya masih berhutang ke beberapa sahabat belum bisa dilunasi, tapi saya mau sedekah, boleh nggak? Tergantung. Kalau utang Mbak itu harganya puluhan juta dan kepada banyak orang dan Mbak belum membayar karena belum jatuh tempo, tidak ada masalah Mbak melakukan sedekah walaupun cuma 2.000 perak setiap hari. Nah, nggak ngaruh juga dia ya. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, hutang Mbak puluhan juta. Nggak apa-apa, semoga dengan sedekah yang 2.000 setiap hari tadi, berarti sebulan ada 60.000, dengan ikhlas karena Allah bisa menaikkan derajat daripada rezeki Mbak untuk Mbak bisa membayar hutang yang besar itu. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, Ustazah, bagaimana menghadapi anak lelaki balik yang masih malas? Malas apa Mbak? Ya, kalau dia malas sholat, kasih reward dan punishment Mbak ya. Misalnya nih, kalau seandainya kamu main handphone terus saat sholat, nanti handphonenya ditarik dan seterusnya ya. Itu bisa, orang tua harus menjadi tuannya. Jangan sampai anak menjadi tuan dan orang tua menjadi budaknya. Harus kasih reward dan punishment ya. Harus kasih hukuman kalau dia nggak mau sholat. Harus tega memberikan hukuman kalau dia nggak sholat ya. Ini ponakanku kalau nggak sholat ke masjid, handphonenya ditarik 2 hari. Gak ada cerita, mau guling-guling handphone tarik 2 hari. Kayak gitu. Ya, kalau dia nggak ke masjid, dia laki-laki, udah dia bakal nggak dapat jajan besok pagi dan harus terima dan harus tega. Biar hasilnya bagus ya. Ustazah, boleh tidak makan daging kambing yang kita kurbankan? Kalau kita berkurban, makan kambing yang kita kurbankan itu nggak masalah. Rasulullah itu selalu menahan makan menjelang sholat Idul Adha. Lalu kemudian setelah Idul Adha, lalu kemudian Rasulullah itu potong sendiri kambingnya, untanya, dia makan hatinya, selebihnya dia kasih orang. Kalau berkurban atas nama kita, sunnah hukumnya memakan daging itu. Tapi kalau berkurbannya nazar, saya nazar lulus PNS, saya berkurban, maka kita tidak boleh makan daging kurban itu. Bilang sama panitia ini daging nazar, maka bagikan semuanya hak aku yang ada di sini. Kalau mau kasih aku hewan kurban dan dapat kupon sebagai peserta doang, kasih daging yang lain ya. Saya berkurban atas nama anak saya, yang dilarang potong kuku saya atau anak saya ya, anak yang dilarang. Dan anak doakan untuk yang lain. Sebenarnya kurban atas nama orang lain, ada ulama yang tidak membolehkannya. Tapi ada madhab Syafi'i yang membolehkannya dengan syarat harus atas izin dia. Harus atas izin dia ya. Oke. Ustazah, suami saya sholat fardu dikerjakan tiap hari. Tapi subuhnya cuma sesekali bangunnya. Ya, tetap dia berdosa. Ya, tetap dia berdosa ya. Oke, Ustazah, kita udah niat ya kan, bayar hutang, udah ibadah penuh, tapi kenapa belum ada rezeki juga ya? Nah, teman-teman harus bekerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit ya. Bekerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit untuk bisa menabung dan melatihnya ya. Nggak bisa dengan doa doang ya. Hidup ini seberapa banyak pun uang akan habis kalau antara kita dengan uang tidak berdamai ya. Jadi kurangi keinginan, ditabung pelan-pelan, nanti akan jadi lebih banyak untuk membayar hutangnya ya. Bilang sama anaknya jangan ikuti jejak kita ya. Anak harus bisa mencari, nggak cuma sekedar mencari uang, harus bisa mengelola uang, dan tahap paling mantap bisa menginvestasikan uang dengan cara yang halal biar jauh dari kemiskinan. Oke. Ustazah, saya buat kuliah anak pinjam bank, apa masalah buat ilmunya? Wallahu alam bisawab kalau ilmunya, tapi yang meminjam adalah ibunya, itu masalah buat ibunya. Itu masalah buat ibunya saja ya. Nah, saya doakan semoga kelar. Nanti teman-teman yang mau kuliahkan anak nggak wajib itu. Jadi nggak usah pakai hutang bank ya, sampai teman-teman mampu atau cari beasiswa atau nggak usah kuliah, nggak masalah. Banyak teman-temanku nggak kuliah sukses juga kok. Oke ya. Ustazah, kalau ayah nggak pernah sholat sama sekali, sebagai anak harus gimana? Ya, doakan saja, doakan, ingatkan. Bisa jadi nanti orang tua itu pas udah mau meninggal baru dia bertaubat. Karena hidayah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Oke. Ustazah, anak pergi haji tapi orang tua belum haji. Nggak apa-apa, justru anak harus haji dulu baru bisa menghajikan orang tua.
Mana bisa kita badal haji orang, kita belum haji. Mana bisa kita kurbankan orang, kita belum kurban. Ya, mana bisa kita umrohkan orang, kita belum umroh. Silahkan pergi mbak, silahkan pergi. Ya, nanti ada rezeki bisa badal haji kalau meninggal orang tuanya. Atau nanti ada rezeki umrohkan dia, berangkatkan di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan 1 kali haji. Ya, Ustazah, iya, dalam sholat tahajud boleh doa minta uang. Boleh, asal jangan minta aku aja. Doa itu terserah. Teman-teman mau minta uang. Ya Allah, aku pengen aku sedekah aku banyak. Aku minta uang 1 miliar. Nggak masalah ya. Dengan Allah itu enak kalau minta ya. Kalaupun Allah nggak kasih yang ini, Allah akan bilang, nggak usah yang ini ya. Nanti kamu sombong. Kamu kayaknya masih banyak gaya nih. Kalau aku kasih banyak duit, engkau makin banyak gaya berjoget-joget engkau dalam mall nanti. Ya udah, aku nggak kasih uang biar engkau jangan banyak gaya. Nanti banyak gaya banyak dosa. Nah, aku kasih aja suami yang sehat yang tadinya sakit. Allah itu kasih yang terbaik buat kita. Ya kan? Nah, makanya orang semakin dia rendah hati, semakin banyak rezekinya. Karena dia dijaga oleh Allah. Oke, ini aman nih kalau dikasih uang banyak. Kasih banyak, dia tetap rendah hati. Nah, karena kadang-kadang kenapa rezeki kita nggak naik-naik? Justru karena Allah sayang sama kita. Takutnya ketika kita di atas, kita ujub, kita sombong, kita dosa, mati masuk neraka. Ngapain? Ya kan? Nah, gitu ya. Oke ya. Ustazah, iya apa? Syarat kurban apa saja? Siang boleh potong kuku. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 jangan sampai tanggal 30 lama kali ya. Oke, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah jangan potong kuku dulu. Jangan cukur bulu-bulu dulu ya. Jadi nanti tanggal 28 Mei, 28 Mei itu kalau nggak salah sih tanggal 1 Zulhijjah sih. Coba nanti kita pastikan lagi sampai 10 hari ke depan gitu ya. Nah, itu tidak boleh potong kuku, cukur rambut, cukur bulu-bulu bagi orang yang berkurban. Nanti setelah itu dia berkurban, nah nyampe rumah dia menghadap ke kiblat lalu kemudian dia sebentar ya. Sebentar ya. Oke, maaf ya guys, kucingku mandi ya, jadi ininya ya, maaf ya. Oke, gitu ya. Oke, dah. Oke, Ustazah, iya. Apa namanya? Sebentar ya. Sampai di mana tadi aku lupa guys. Tadi ya. Ustazah, jawab apa tadi ya? Lupa dah. Oke, sebentar ya. Oke, jadi gini, berkurban tanggal 1 kan, teman-teman yang berkurban dari tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 28 Mei sampai habis motong, itu teman-teman tidak boleh potong kuku, cukur rambut. Nanti teman-teman menghadap ke kiblat. Pas motongnya baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Oke. Ustazah, iya. Ya, sampai menghadap kiblat. Ustazah, boleh nggak kurban untuk ibu yang sudah meninggal? Sementara anaknya belum berkurban, nggak boleh. Siapapun yang pengen mengorbankan orang lain, maka dia harus kurban duluan, ya. Dia tidak bisa mengorbankan siapapun kalau dia belum berkurban. Teman-teman, maaf nih, dalam hal akhirat jangan terlalu baik sama orang. Karena di akhirat itu kita butuh amal. Banyak orang yang dia itu pengen baca, misalnya gini, kalau dalam hal dunia boleh. Kalau dalam hal dunia boleh ya, teman-teman ya. Contoh misalnya, kok ada bacaan aku memblokir orang ya? Aku nggak ada blokir siapa-siapa, tanganku gini loh. Anda memblokir ini katanya. Loh, saya mau blokir siapa ya? TikTok jangan main sendiri tok. Aku nggak ngapa-ngapain tok. Oke, misalnya nih teman-teman ya, aku gini loh tangannya. Oke, kok Anda memblokir siapa gitu kata si TikTok. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi aku coba ya, ulang ya teman-teman ya. Jadi
Sampai di mana tadi guys? Ini jadi sebentar ya. Kita nanya apa ya teman-teman ya tadi ya? Oke, dalam hal akhirat ya. Kalau dalam hal dunia, boleh orang lain duluan, teman-teman ya. Dalam hal dunia, boleh orang lain duluan. Kita mau makan, ada orang lapar, kita kasih ke orang itu, boleh. Tapi dalam hal akhirat, itu kita duluan, nggak boleh. Ya, jadi kalau dalam hal akhirat kita duluan. Kita cuma ada satu Quran, orang mau baca, kita duluan. Kita mau sholat, orang mau sholat, mukenanya kita duluan. Jadi jangan teman-teman akhirat itu orang lain duluan. Doa pun gitu. Doa tuh kita dulu kan teman-teman ya. Rabbighfirli, ya Tuhanku ampuni aku. Baru wali daya. Baru kemudian kedua orang tuaku. Dan seterusnya ya. Ustazah, iya. Jika bagian perut tidak bisa kena air karena operasi, apakah mandi wajibnya bisa dengan tayamum? Bisa. Sebagian ulama menyatakan bisa. Tapi kalau bisa dibilas itu bagus ya. Kenapa tidak boleh potong kuku Zah? Begitu dari anjuran dari baginda Nabi ya. Nah, tapi kalau kita lihat filosofinya terlalu banyak kemungkinannya. Kita sami'na wa ta'na saja. Kita dengar, kita taat saja ya. Ustazah, iya. Berkurban untuk orang meninggal tapi pakai uang almarhum sendiri bisa berkurban untuk orang meninggal tapi pakai uang almarhum sendiri itu bisa. Oke. Ustazah, bersedekah seseorang mama ke mantan pacar boleh nggak? Soalnya dia baik ke saya. Boleh kalau sekedar sedekah tapi tidak ada jinsiah. Bang, ini ada sedekah, makasih ya dek. Kalau nggak ada adek mungkin abang udah mati dek. Kalau nggak ada adek mungkin abang sedih dek. Itu yang nggak boleh ya. Sekedar sedekah, lupakan, putus, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau belum akikah, apakah kita boleh berkurban? Boleh, nggak ada hubungannya ya. Boleh akikah walaupun teman-teman belum berkurban ya. Ustazah, iya, kalau duha jam 10.30 itu masih bisa. Biasanya memang masih bisa ya. Ustazah, oke, aman ya. Kurban kambing atau sapi sama enggak? Sama. Dalam perjalanan berangkat haji, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat mengumpulkan sahabat. Kalian yang mau 1 domba, 1 orang, yang mau 1 unta, 7 orang. Sama secara pahalanya. Ustazah, bolehkah kita tidak datang takziah karena jauh diganti dengan sodakoh? Boleh, karena datang takziah tidak sampai ke status wajib ain. Dia cuman statusnya fardu kifayah. Jika ada orang yang sudah datang ke sana, maka kita tidak lagi wajib untuk datang ya. Ustazah, subuh kesiangan jam 6, apa boleh sholat? Harus sholat, bukan boleh sholat dong. Harus sholat teman-teman ya. Karena status hukumnya adalah fardu ain. Tapi tetap lalai, tetap berdosa, tapi daripada enggak sama sekali. Oke. Ustazah, orang meninggal diakikahkan atau dikurbankan? Kurbankan, tidak perlu diakikahkan karena dia udah meninggal dunia. Oke. Ustazah, iya, sampo hitamkan rambut tidak boleh. Ya, biarkan uban karena dia akan menjadi cahaya di yaumil akhir. Ya, kalau dia gatal dicabut, kalau enggak biarkan aja. Jangan dicat hitam, apalagi menghitamkan dengan sampo itu enggak bisa ya. Oke, dah. Ustazah, Zulhijjah bagi yang korban, nanti Zulhijjah masih lama ya. Aku jelaskan nanti Zulhijjah udah dekat-dekat harinya ya. Nanti teman-teman lupa lagi. Ustazah, teman-teman yang penting klik aja foto di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, kita ngobrol santai seperti biasa ya. Ustazah, iya, gimana bayar hutang puasa yang lupa jumlahnya? Kalau hutangnya di tahun ini tetap bisa diganti. 7 atau 8, 7 atau 8, anggap 8 aja, tetap bisa diganti. Ke depan jangan diulangi lagi ya. Ustazah, siapa saja yang berhak menerima daging kurban? Yang pertama adalah daging kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk orang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk jiron. Rata ya. Ustazah, sholat duha jam 11.30 masih boleh nggak? Aku nggak berani nyampaikan boleh. Karena takutnya matahari udah di atas kepala pada beberapa wilayah ya. Jadi paling lama jam 11 lah ya. Walaupun ada yang bilang boleh, tapi aku nggak berani bertanggung jawab untuk itu. Takutnya di daerah teman-teman matahari jam 11.30 udah di atas kepala. Repot nanti aku. Repot nanti ya. Oke, karena di wilayah timur itu biasanya cepat mataharinya naik ya. Ustazah, iya, aku belum akikah waktu kecil. Boleh nggak aku berkurban?
boleh. Karena akikah itu tugas orang tua, sementara kurban itu adalah tugas kita ya. Nggak jadi problem ya. Nah, kalau berkurban warnanya coklat, kalau berkurban rambut warnanya coklat itu boleh atau tidak? Nah, teman-teman, kalau dia warnanya coklat, kalau dia itu kayak bigen-bigen yang kita jual di pasar itu, maka itu dia menutupi batang rambut ya. Aku nggak nganjurkan ya. Dia menutupi batang rambut. Tapi kalau seandainya dia kayak henna yang dibeli di Mekah ya, henna yang dia masuk ke dalam rambut itu boleh ya, teman-teman ya. Oke. Tapi itu nggak estetik ya. Dia cuma kadang-kadang bisa memerahkan rambut yang hitam doang. Oke. Ustazah, batas akikah sampai umur berapa? Afdolnya sampai balik saja ya. Ustazah, bagaimana membujuk suami supaya mau sholat ke masjid? Ya pakai bahasa teman-teman aja. Khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Bang, sholat bang. Oh, sholat bang. Udah, jangan dimarahi. Karena kita mengingatkan tetap tidak boleh menyakiti. Ya kan? Perkara nanti dia mau atau tidak, urusan dia dengan Allah. Oke, perkara dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Oke, paham ya teman-teman ya? Ustazah, iya, Ustazah, apa hukumnya? Ustazah, bentar ya. Oke, Ustazah, saya tanya anak saya mendengar umur 7 bulan. Ya, belum akikah. Harus saya akikahkan nggak Mbak? Akikah itu kalau Mbak lakukan sangat bagus Mbak. Pada usia 7, 14, 21 hari. Kalau Mbak mau mengakikahkan anak sampai usia balik itu bagus. Silahkan akikah biar hati Mbak tenang. Tapi status akikah tidak sampai ke tahap fardu ain. Udah Mbak akikah aja lah. Nggak usah kurban tahun ini. Akikahkan aja dulu biar Mbak tenang. Biar nanti ke depan Mbak bisa melakukan kurban. Oke, paham ya? Oke, Ustazah, apa hukumnya mencabut uban sampai dalam tahap makruh ya, teman-teman ya. Cabut uban itu sampai dalam statusnya makruh saja. Jadi kalau bisa teman-teman ubannya jangan dicabut kecuali yang mendatangkan kecuali dia itu gatal ya. Karena uban itu dalam hadis dijelaskan akan menjadi cahaya di yaumil akhir ya. Ustazah, katanya sunnah kurban gak boleh diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Berarti dia ikut pendapat yang tidak membolehkan. Coba perhatikan. Untuk berkurban atas nama orang yang telah meninggal, itu pendapat dalam madhab Syafi'i terpecah menjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh memang Mbak, karena tidak pernah Rasulullah melakukan itu katanya. Tapi ada yang mengatakan boleh Mbak. Karena apa? Karena itu bagian dari sedekah. Nah, jadi mau gak mau tetap ada ulama yang menyatakan boleh. Jadi Mbak pilih aja mau ikut boleh atau mau ikut tidak. Tapi kalau Mbak nanya ke aku, mana lebih bagus kurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Lebih baik atas nama orang hidup Mbak. Kenapa? Kalau berkurban atas nama orang hidup dapat pahala, orang yang meninggal juga bisa didoakan pahalanya. Gitu ya, juga bisa didoakan orang meninggal pahalanya, gitu ya teman-teman ya. Nah gitu, Ustazah, oke, saya utang puasa, utang puasanya kenapa? Kelewatan, diketik lagi aja. Ustazah, menghitamkan uban status hukumnya adalah haram, nggak boleh ya. Ustazah, apa benar laki-laki nggak boleh pakai emas? Benar, laki-laki haram pakai emas ya, tidak dibolehkan ya. Laki-laki itu tidak boleh pakai emas. Berapapun kadar emasnya, walaupun sedikit nggak boleh. Misalnya kayak suasa itu kan sedikit ya, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya, amalan merasa hati kosong dan hampa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir hati menjadi tenang. Jadi kalau teman-teman ada problem, perbanyak berzikir. Salat wajibnya jangan tinggal, zikir diperbanyak ya, zikir diperbanyak. Jadi jangan pikiran kosong, lagi kosong kita zikir, lagi pusing kita zikir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir dan seterusnya. Oke. Ustazah, iya Mbak, kurban atas nama balita. Berkurban atas nama Mbak saja Mbak. Kalau anak Mbak masih balita.
Beruntung banget kalau berkurban atas nama Mbak. Nanti Mbak bisa doakan pahalanya untuk orang lain. Kalau kita berkurban atas nama anak yang masih kecil, dia juga nggak bisa doakan pahalanya untuk yang lain. Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Bahkan kalau aku mau, berkurbanlah dengan orang yang paling beriman di rumah itu. Yang mana nanti yang rajin ibadahnya. Yang mana yang bisa mendoakan pahalanya di hadapan orang lain. Di hadapan Allah. Nah, itu lebih bagus. Oke? Gitu ya. Mengakikahkan cucu boleh. Nanti Mbak kasih uang ke anak, statusnya sedekah. Anak mengakikahkan cucu, statusnya akikah. Oke? Kalau menguap baca apa guys? Kalau menguap apa ucapannya? Kalau menguap ucapannya adalah apa? Ucapannya kalau menguap ende mande gitu ya. Kalau menguap ucapannya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu bisa ya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Biar setan tidak masuk. Ustazah, bercela itu apakah sunnah? Benar. Celak itu sunnah. Ya, kalau mau bercelaklah dengan celak-celak yang teman-teman bisa beli di tempat yang bagus ya. Celak itu sunnah. Aku pernah pakai celak, berubah bentukku ya. Nggak siap aku dengan wajah baruku kalau aku pakai celak ya, celak Mekah ya. Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Ustazah, kalau kita kaget apa zikir yang tepat? Kalau kita kaget bacaannya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu harus paham itu. Terkejut la haula wala quwata illa billah. Ya, atau misalnya teman-teman salah, ya astaghfirullahalazim, ya istighfar. Kalau teman-teman salah, gitu kan? Oke, Ustazah, iya aku pakai celak. Ustazah, iya hari Arafah masih lama. Nanti aku jelaskan ya supaya lebih dekat waktunya ya. Ustazah, iya sedekah subuh dikumpulkan terus 1 bulan terakhir traktir makan boleh nggak? Boleh banget ya. Sedekah subuh itu sedekah yang kita kumpulkan di waktu subuh. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian kita serahkan kepada orang. Ya, boleh ke non muslim, boleh traktir makan kawan ya. Kemudian boleh kasih makan teman, itu boleh. Nggak jadi masalah ya. Nah, dan boleh kita makan uang daripada sedekah kita itu ya. Ustazah, iya sedekah subuh kapan? Bolehkah selesai tahajud? Jawabannya tidak. Sedekah subuh itu jadwalnya adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kayak gitulah sedekah subuh. Nah, dikumpulkan dulu di rumah bisa. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Nanti ketika udah terkumpul baru teman-teman serahkan. Ya, boleh dikasih ke anak, boleh dikasih ke sekolah anak, boleh dikasih untuk orang lain, traktir makan kawan. Tapi jangan ke anak terus. Karena kalau ke anak terus, ujung-ujungnya nanti teman-teman kurang berkahnya. Ya, lebih baik dikasih ke banyak orang, semakin banyak orang terbantu, semakin besar berkah untuk kita. Oke, Ustazah, sholat duha jam 8 pagi, 12 rakaat boleh tidak? Boleh. Sholat duha jam 12 pagi itu jam 8 pagi itu boleh. Nggak jadi masalah. Tapi untuk pemula jangan 12 rakaat dulu. 2 aja dulu. 2 itu jauh lebih penting ya. Oke. Karena Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Oke. Ustazah, iya kalau orang meninggal tidak usah diakikahkan ya Mbak. Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan kepada anak yatim? Boleh. Ustazah, oke, akikah harus kambing jantan atau laki-laki? Maksudnya gimana? Yang penting tidak hamil. Ustazah, kalau sedekah subuh dikasih ke kotak amal masjid boleh ya. Ustazah, bukan maksimal 7 hari sejak kelahiran. Selebihnya adalah masuk sedekah. Bukan gitu. Hakikah pada usia 7, 14, 21 hari hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu hukumnya sunnah biasa. Sampai dia balik. Nah, kalau dia udah balik, kalau teman-teman tanya, hakikah atau kurban? Lebih bagus kurban. Ya, teman-teman ya. Paham ya? Jadi status hukumnya itu dia bukan kepada sedekah dan akikah. Ketika dia cukur rambut memenuhi syarat akikah, dia tetap akikah. Tapi status hukumnya udah turun dari sunnah muakkad menjadi sunnah biasa. Oke. Sholat duha langsung 4 rakaat boleh nggak? Kalau 4 rakaat 1 kali salam itu boleh.
ya, tapi tidak pakai tahiyat awal, dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Kalau aku mau ya teman-teman dua-dua aja dulu. Dua cukup ya. Dua cukup ya. Nah, jadi kalau 4 rakaat 2 kali salam mantap. Oke. Ustazah, iya. Saya kemarin akikah untuk ayah saya, itu gimana? Yang lalu biar berlalu. Nanti kalau Mbak ada rezeki, lebih baik Mbak berkurban untuk ayah. Karena akikah itu tugas orang tua, bukan tugas anak kepada orang tua. Paham ya? Akikah itu tugas orang tua, bukan tugas anak kepada orang tua. Kebalik itu, nanti ke depan Mbak kurban saja. Paham ya teman-teman ya? Ustazah, iya, ganti sholat bisa ikut sholat jemaah, mereka sholat jemaah, sekarang saya niat ganti. Mbak hanya bisa ganti sholat kalau Mbak ingat jumlahnya ya Mbak. Kalau Mbak gak ingat, Mbak fokus ke ibadah sholat sunnah aja. Oke. Ustazah, gimana kalau ada saudara kita sombong, sok kuasa, apa tinggalkan atau kita marahin? Oke, kalau ada orang sombong, jangan teman-teman marahin dan jangan lebih sombong lagi dibanding dia. Jangan. Ya udah, kalau nggak nyaman dengan kesombongannya, kurangi urusan sama dia. Setelah itu kita tetap silaturahmi, tapi jangan banyak urusan lagi sama dia. Oke. Ustazah, pakai sampo penghindam rambut yang berhutang, yang berhutang. Nggak boleh. Ya, kalau dia pakai sampo penghitam rambut, itu nggak boleh. Karena uban itu dipertahankan ya, bukan dihitamkan. Karena dia nanti menjadi cahaya di yaumil akhir. Oke, jadi kalau teman-teman mau pakai yaitu henna. Henna yang ada dijual-jual di Mekah itu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, lebih baik mana? Jariah ke masjid apa haji amanah? Apa itu haji amanah? Haji amanah itu apa Mbak? Ustazah, kalau kita puasa batuk sampai muntah, batal nggak? Nggak. Kalau muntahnya tidak disengaja, maka itu tidak batal. Yang batal itu adalah muntah yang disengaja, ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Ustazah, kalau anak sudah dewasa, masih boleh nggak kita akikah? Masih bisa, tapi status hukumnya udah sunnah biasa. Kalau mau lebih aman, kurban saja. Mbak boleh kurban, lalu Mbak doakan untuk anak Mbak, atau berkurban atas nama anak, tapi anaknya harus tahu, nanti anaknya tadilah yang dilarang potong kuku, cukur rambut, potong bulu-bulu dari tanggal 1 Zulhijjah. Oke, Ustazah, iya apa tadi? Bentar ya teman-teman ya. Tolong bikin VT soal mana dia? Sholat merem. Ustazah, sholat merem boleh nggak? Soalnya kalau melek nggak khusuk ya. Oke. Kalau sholat merem menurut fikih sunnah, bentar ya. Nah, kalau menurut fikih sunnah, teman-teman sholat merem itu makruh. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Kalau teman-teman sholat itu tutup mata, tutup bibir, makruh. Sholatnya sah, tapi hukumnya makruh. Sholatnya sah, tapi hukumnya makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Ditinggalkan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Ya. Jadi kalau sholat itu kalau bisa jangan merem guys. Buka matanya, buka bibirnya. Bahkan Rasulullah itu pernah melarang sahabat dan menegur sahabat dan menyuruh sahabat untuk sholat dan mengulang sholatnya saat bibirnya saat tidak bergerak. Oke. Ustazah, iya. Bentar ya. Kalau kita dalam perjalanan sementara kita tahu tidak sampai waktu maghrib, maka sholatlah di mobil. Caranya gimana? Di mana arah mobil, disitulah arah kiblat ya. Di mana arah mobil, disitulah arah kiblat. Oke. Ustazah, iya. Hakikah laki-laki tapi nyicil 1 kambing. Kalau nggak sanggup jangan dipaksa. Ya, untuk akikah ya teman-teman ya. Kalau nggak sanggup jangan dipaksa karena status hukumnya tidak sampai kepada fardu ain ya. Minum madu akasia sebelum makan aman. Madunya sebelum makan aman ya teman-teman ya. Ustazah, suami bilang cerai 2 kali jatuh talak. Namanya adalah talak ya, jatuh talak teman-teman ya. Jadi kalau dia 2 kali dia tetap jatuh talak 2. Nah, kalau mau rujuk dalam 3 bulan boleh. Tapi kalau seandainya setelah 3 bulan mau rujuk, maka teman-teman usahakan untuk nikah ulang. Oke ya.
Ustazah, iya lebih baik mana? Uang jariah pembangunan masjid apa uang badal haji? Oh, kalau ada rezeki badal haji bagus untuk orang tua sebagai wujud bakti kita. Pembangunan masjid bisa kapanpun, haji mah sekali-sekali, ya kan? Ustazah, kalau sholat duduk boleh nggak? Lutut saya sakit. Oke. Ya sama kayak tadi Mbak yang tadi nanya, sholat duduk itu boleh, di kursi nggak jadi masalah. Ya, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa ilam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa